Akibat kejadian semalam, keduanya jadi merasa canggung. Hane lantas menjelaskan bahwa semalam ia terlalu banyak minum hingga melakukan beberapa hal yang sama sekali tidak masuk akal. Tentu saja mereka sepakat untuk melupakan kejadian kemarin karena berpelukan sambil menangis adalah aib yang sangat amat memalukan. Sang ibu lalu memberikan obat untuk Hanel. Beliau juga meminta maaf karena tak seharusnya ia memarahi Hanel kemarin. Tak mau membuat putrinya larut dalam kesedihan, sang ibu, si adik, dan juga si paman mencoba untuk menghibur Hanel dengan melakukan pesta makanan. Tentu saja mereka semua ingin Hanel bisa segera sembuh. Di sisi lain, Jongwoo sedang bertemu dengan pengacaranya. Mereka mengatakan Jongwoo tak perlu khawatir, sebab Dr. Kang telah bersedia untuk bersaksi di persidangan kedua nanti. Malamnya, sang ibu menyuruh si adik untuk memberikan selimut kepada Jongwoo. Namun, si adik tampak begitu kaget saat melihat rumah Jongwoo telah dibobol oleh seseorang. Mereka lalu melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Namun petugas mengatakan karena tak ada satupun barang yang hilang, maka mungkin saja si pelaku tak berhasil menemukan barang yang ia cari. Meski begitu, pihak kepolisian akan tetap menyelidiki kasus tersebut. Hanel membantu Jongwoo untuk membersihkan pecahan kaca. Di sana, ia juga mengajak Jongwoo agar menginap di rumahnya saja, sebab pintu rumah Jongwoo belum diperbaiki dan tentu saja hal itu sangat berbahaya. Jongwoo langsung disambut dengan hidangan makan malam oleh sang ibu. Namun beliau seketika menangis tatkala Jongwoo sedikit bercerita tentang Hanel yang selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku saat mereka berdua masih duduk di bangku SMA. Ya, sang ibu merasa bersedih karena selama ini putrinya selalu belajar dengan sangat keras hingga membuat Hanel menderita depresi. Setelah itu, Jongwoo mengajak Hanel untuk pergi mencari hiburan. Dimulai dari bermain game, sampai bernyanyi karaoke dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebab Hanel sama sekali nggak tahu tentang lagu-lagu K-pop yang saat ini hampir disukai oleh seluruh gadis di dunia. Namun tentu saja hal itu sangat wajar bagi Hanel, karena Hanel telah menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya hanya untuk fokus belajar. Di perjalanan pulang, Hanel mengeluh karena ia telah banyak tertinggal dari gadis lain seusianya. Ia juga merasa semua kerja kerasnya ternyata tak menjamin kehidupan dirinya yang lebih baik. Namun, Jongwoo mengatakan jika Hanel tidak kehilangan pekerjaan, mungkin sampai saat ini Hanel tak akan pernah beristirahat dan tetap menjalani hari-hari yang bodoh dan juga menyebalkan. Kebersamaan itu membuat Jongwoo terus kepikiran tentang Hanel. Akan tetapi, Jongwoo bersikeras untuk meyakinkan dirinya sendiri agar tidak jatuh hati kepada gadis itu. Esok harinya, Jongwoo tak sengaja mendengar ibu dan juga adik Hanel sedang menggosipkan tentang kasusnya Jongwoo. Usai mendengar hal itu, Jongwoo lalu mencoba untuk menjauhi Hanel karena ia tak mau gadis itu terlibat masalah. Tak lama setelah itu, sang ibu menyuruh Hanel agar tidak terlalu dekat dengan Jongwoo, sebab pria itu sedang menjalani persidangan dengan kasus yang berat. Mendengar ucapan sang ibu tersebut, Hanel seketika menyadari bahwa ternyata sikap Jongwoo mendadak berubah karena Jongwoo telah mendengar obrolan sang ibu dengan adiknya. Sementara itu, Jongwoo mendapat laporan dari pengacaranya, di mana Dr. Kang telah membatalkan untuk bersaksi di persidangan. Jongwoo lantas bergegas pergi untuk menemui Dr. Kang di tempat kerjanya yang baru. Namun sayangnya, ternyata Dr. Kang telah berhenti bekerja dari sana.
Akhirnya sidang kedua pun tiba, di mana Jongwoo dicecar habis-habisan oleh jaksa karena Dr. Kang tak bisa hadir di sana sebagai saksi. Tentu ketidakhadiran Dr. Kang tersebut membuat posisi Jongwoo semakin berat, sebab jaksa menganggap Jongwoo telah sengaja bersekongkol supaya saksi tidak jadi hadir. Namun, secercah harapan seketika muncul tatkala Hanul datang dengan membawa sejumlah berkas contoh kasus yang sama sebagai bukti untuk pembelaan terhadap Jongwoo. Dan persidangan pun akan kembali dilanjutkan di lain waktu. Saat keluar dari kejaksaan, Jongwoo langsung dihampiri oleh puluhan wartawan. Jongwoo begitu panik saat ia melihat Hanul terjatuh usai seorang pria tak sengaja menabrak bahunya. Jongwoo lalu membawa Hanul ke klinik miliknya yang akan segera dijual. Di sana, ia mengobati tangan Hanul yang terluka akibat jatuh tadi. Hanul kemudian bilang bahwa ia sengaja datang ke persidangan dan memberikan bukti, sebab Hanul ingin membalas budi karena Jongwoo telah menghiburnya kemarin malam. Mereka berdua lalu sepakat untuk pergi ke Sokcho dan melihat indahnya matahari terbit di sana. Setibanya di Sokcho, Jongwoo lalu mengajak Hanul untuk berteman, alih-alih menjadi musuh bebuyutannya lagi. Setelah resmi berteman, Jongwoo membawa Hanul sarapan di sebuah warteg. Akan tetapi, Hanul yang belum tidur selama 2 hari akibat mencari bukti untuk membantu sidang Jongwoo, gadis itu pun seketika tertidur pulas di sana. Melihat Hanul kelelahan seperti itu, maka Jongwoo pun menyelimuti gadis itu dan membiarkannya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Jongwoo mendapat kabar bahwa kliniknya telah resmi dijual. Hanul kemudian mengatakan, Jongwoo pasti bersedih karena secara perlahan-lahan Jongwoo kehilangan semua yang ia bangun dengan susah payah. Namun, Jongwoo berkata bahwa ia memang tak senang dengan nasibnya yang sedang terpuruk. Akan tetapi meski begitu, Jongwoo tetap merasa lega karena ia memiliki cukup banyak uang untuk menutupi kerugian yang orang lain rasakan akibat kelalaian yang telah dirinya perbuat. Sementara itu, sang ibu tampak khawatir karena Hanul belum pulang dari Sokcho. Dan ia mengira kalau Hanul pergi ke Sokcho bersama dengan Hongran. Akan tetapi, beliau seketika panik saat mengetahui Hongran tak ikut dengan Hanul ke Sokcho. Beruntung Hanul pulang di saat yang tepat, di mana sang ibu hampir saja melapor polisi untuk mencari Hanul. Melihat Hanul pulang berdua, Hongran kemudian bertanya apakah pria itu cinta pertama yang pernah Hanul ceritakan. Hanul yang panik, ia pun langsung membawa Hongran ke kamarnya. Di sana ia mengatakan bahwa pria itu bukanlah cinta pertamanya. Jongwoo hanya teman sekelas saat mereka berdua masih duduk di SMA. Dan saat ini pria itu kebetulan sedang mengontrak di kamar atap. Tak mau putrinya berhubungan dengan Jongwoo, maka sang ibu meminta bantuan Hongran mencarikan seorang pria untuk Hanul. Perkataan Hongran tadi ternyata membuat Jongwoo bertanya-tanya, apakah benar Hanul pernah menyukai dirinya. Jongwoo semakin gregetan karena tiba-tiba Hanul mengajaknya untuk berbelanja dan sikap gadis itu seketika menjadi malu-malu. Di saat sedang berbelanja, Hanul bahkan meminta Jongwoo untuk memilihkan pakaian yang cocok untuknya. Hanul juga mengatakan bahwa ia percaya Jongwoo telah difitnah oleh seseorang untuk menghancurkan kesuksesan Jongwoo. Sebab dulu Jongwoo pernah secara tak sengaja membuat tangan Hanul terkilir di kelas. Kala itu Jongwoo langsung meminta maaf dan bahkan memberikan catatan miliknya untuk Hanul. Karena saat itu Hanul tak bisa menggunakan tangannya untuk menulis.
Mulai hari itu, Hanul menyadari bahwa Jongwoo adalah orang yang mau bertanggung jawab. Dan orang baik seperti Jongwoo tak mungkin sengaja menghabisi nyawa orang lain. Jelas semua itu membuat Jongwoo sangat yakin bahwa ucapan Hongran memang benar. Di mana selama ini Hanul diam-diam telah menyukai Jongwoo. Namun ternyata dugaan Jongwoo salah. Karena saat di perjalanan pulang, gadis itu mengatakan bahwa dirinya membeli baju karena besok ia akan kencan buta dengan seorang pria. Tentu kenyataan itu membuat Jongwoo malu, sedih, dan sangat kecewa. Esok harinya, Hanul pergi kencan buta dengan seorang duda tampan yang bernama Bin Dae-yong. Rupanya pria itu adalah seorang dokter bedah plastik sama seperti Jongwoo. Namun lucunya, Bin Dae-yong mengira bahwa wanita yang ia kencani tersebut adalah Hongran. Sehingga obrolan mereka jadi sedikit aneh karena Bin Dae-yong terus memanggil Hanul dengan nama Hongran. Tak lama kemudian, anak Bin Dae-yong datang ke sana dan mengacaukan kencan buta itu. Sebelum pulang, Hanul juga mengatakan bahwa dirinya adalah Nam Hanul, bukan I Hongran. Ketika hendak pulang, Hanul tak sengaja bertemu dengan Jongwoo di jalan. Jongwoo yang cemburu, tentu ia bersikap dingin dan sok tidak peduli kepada Hanul. Namun, sikapnya kembali bergairah setelah Hanul mengatakan bahwa kencan butanya telah gagal total. Mereka langsung diseret oleh kedua bibinya Hanul. Di sana, sang bibi mengungkapkan kekecewaannya karena Hanul memilih berhenti bekerja. Beberapa perkataan bibinya saat itu membuat Hanul benar-benar merasa sakit hati. Malamnya, Hanul mengajak Jongwoo untuk minum sebanyak mungkin. Kedua rival itu bahkan masih selalu bersaing dan tak mau kalah dalam bidang apapun. Pagi harinya, Hanul mengatakan bahwa ia baru saja mendapat panggilan wawancara kerja di sebuah klinik terpencil di kota Gunwi. Ternyata semalam, Hanul yang lagi mabuk berat tanpa sadar ia mengirimkan lamaran kerjaan. Tak lama setelah itu, Kyung Min memberitahu Jongwoo bahwa seorang direktur klinik kenalannya dari kota Gunwi menanyakan tentang kinerjanya Hanul. Kyung Min terpaksa berkata jujur dan menceritakan kelakuan Hanul saat menghajar atasannya sendiri. Sementara itu, Hanul baru saja tiba di klinik tujuan. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit di sana. Sebab Hanul telah dicoret dari daftar setelah kelakuannya yang buruk kepada mantan atasannya. Jelas hal itu membuat Hanul bersedih. Sambil menahan tangis, ia memberitahu Jongwoo bahwa wawancara kerjanya telah dibatalkan. Akan tetapi, Hanul begitu terkejut karena tiba-tiba Jongwoo muncul di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.